Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bainur Alia selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan kelompok saya akan mempresentasikan terkait dengan contoh kasus PMK PPN khusus. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Bayi Alon Pramudia Gayatri dengan NIM A1C020031, kemudian ada Bayi Intan Diah Witari dengan NIM A1C020035, dan saya sendiri Bainur Alia dengan NIM A1C020039. Baiklah, untuk kasus pertama dan kedua, yakni PPN atas penyerahan hasil tembakau dan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas akan dijelaskan oleh Bayi Alon. Kepada Bayi Alon, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau yang tertuang dalam PMK nomor 63 tahun 2022. Adapun contoh kasusnya, pada tanggal 12 Maret 2023, PT Dwi Gina sebagai importer hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas impor hasil tembakau yang dibuat di luar negeri berupa sigaret kretek tangan filter sebanyak 50.000 bungkus. Setiap bungkus berisi 10 batang sigaret kretek tangan filter. Jika harga jual eceran sigaret kretek tangan filter yang ditetapkan sebesar Rp1.500 per batang dan tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku sebesar 11%, hitunglah PPN atas penyerahan hasil tembakau. Untuk menghitung PPN atas penyerahan hasil tembakau, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan penghitungan harga jual eceran, yaitu dengan mengalihkan 50.000 dikali 10 dan dikali Rp1.500 sama dengan 750 juta. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 PMK nomor 63, jadi PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan mengalihkan tarif sebesar 9,9% dikali dengan total harga jual eceran. 9,9% ini diperoleh dengan mengalihkan tarif dasar PPN yaitu 11% dengan nilai lain atau 100 dibagi dengan 111 sama dengan 9,9%. Selanjutnya 9,9% ini dikalikan dengan 750 juta sama dengan 74.250.000. Jadi jumlah PPN atas penyerahan hasil tembakau yang harus dibayar sebesar 74.250.000. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang tertuang dalam PMK nomor 65 tahun 2022. Adapun contoh kasusnya, Bu Nagita adalah seorang PKP yang mempunyai usaha showroom mobil bekas. Pada Oktober 2023, Bu Nagita berhasil menjual sebuah mobil bekas seharga 300 juta. Hitunglah PPN terutang. PPN terutang dapat dihitung dengan mengalihkan tarif sebesar 1,1% dengan harga jual, yaitu 1,1% dikali dengan 300 juta sama dengan 3.300.000. Jadi PPN yang terutang atas penjualan kendaraan bekas adalah sebesar 3.300.000. Selanjutnya, untuk kasus 3 dan 4, yakni PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu dan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan finansial akan dijelaskan oleh Bayi Intan. Kepada Bayi Intan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bayi Nur Alia selaku moderator. Untuk pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu tertuang dalam PMK nomor 71 tahun 2022. Contoh kasusnya yaitu Sky Travel merupakan salah satu perusahaan jasa biro atau agen wisata. Sky Travel berlokasi di Kota Mataram mendapatkan pesanan dari keluarga Cemara yang akan melakukan wisata keluarga dan memesan paket wisata di Sky Travel dengan harga 15 juta. Hitunglah jumlah yang seharusnya ditagih oleh Sky Travel. Maka jawabannya yaitu untuk PPN terutang dapat mengalihkan 1,1% dikali dengan jumlah yang ditagih, yaitu sebesar 1,1% dikali 15 juta menghasilkan Rp165.000. Jadi jumlah PPN terutang atas jasa biro atau agen perjalanan wisata adalah sebesar Rp165.000. Untuk contoh kasus keempat yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial tertuang dalam PMK nomor 69 tahun 2022. Dengan contoh kasusnya yaitu Nyonya Ijah akan mengisi atau melakukan top up e-wallet sebesar 2 juta. Atas transaksi pengisian tersebut, Nyonya Ijah dikenai biaya administrasi sebesar 3.000. Hitunglah PPN yang dikenakan.
Untuk menghitung PPN terutang dapat dicari menggunakan mengalihkan 11% atau tarif PPN 11% dikali dengan biaya administrasi 11% dikali 3.000, maka PPN terutangnya yaitu Rp330. Dengan demikian, PPN yang ditanggung konsumen atau Nyonya Ija sebesar Rp3.330. Kemudian untuk kasus terakhir, yakni PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto tertuang dalam PMK nomor 68 tahun 2022. Contoh kasusnya, Tuan Mario memiliki 1 koin aset kripto dan Tuan Galaxy memiliki uang rupiah yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto X. Kemudian Tuan Mario menjual 0,7 koin aset kripto dan Tuan Galaxy membeli 0,7 koin aset kripto. Pada harga 1 koin aset kripto adalah 750 juta. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto X pada tanggal 15 Mei 2022. Pedagang fisik aset kripto sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bapepti. Hitunglah PPN atas aset kripto tersebut. Jadi, pedagang fisik aset kripto X wajib memungut PPN kepada Tuan Galaxy sesuai dengan ketentuan pada PMK nomor 68 tahun 2022, yakni pada pasal 17 ditetapkan besaran tertentu terkait dengan PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto atau jasa manajemen kelompok pengembang aset kripto. Oleh pengembang aset kripto dipungut sebesar 10% dari tarif pajak PPN, yakni pada pasal 5 sebesar 1% dikalikan dengan nilai transaksi aset kripto atau nilai berupa uang atau aset kripto yang diterima oleh pengembang atau pedagang fisik aset kripto X. Jadi, perhitungannya adalah 10% dikalikan dengan 1% dikalikan dengan koin yang dijual yaitu sebesar 0,7 koin dikalikan dengan harga aset kripto sebesar 750 juta menghasilkan Rp525.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah PPN yang dipungut oleh pedagang fisik aset kripto X adalah pada Tuan Galaxy sebesar Rp525.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.